Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Buku catatan itu terbuka di pangkuanku, tapi aku tidak lagi membaca. Kata-katanya seolah sudah pindah ke kepalaku, berputar, bertabrakan, menyatu dengan pikiranku sendiri. Kami mau kamu bercerita. Kalimat itu tidak terdengar seperti permintaan, lebih seperti kesimpulan. Aku tidak tahu cerita kalian, kataku pelan. Suara itu muncul dari segala arah, bukan lagi satu titik. Kamu tahu cukup. Aku menutup mata, dan tanpa sadar, sebuah gambaran muncul. Tanah digali tergesa-gesa, tubuh-tubuh dibaringkan tanpa nama. Tangan yang bergerak, lalu berhenti karena kelelahan, bukan karena mati. Aku tersedak napas. Itu bukan ingatanku, bisikku. Belum, jawab suara itu. Aku merasakan tekanan di dada, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan tulang rusuk dari dalam. Aku berdiri, mengambil kursi, duduk menghadap dinding kosong. Aku membuka mulut, dan kata-kata keluar sebelum aku sempat menahannya. Namanya Samin, ucapku pelan. Aku terdiam. Aku tidak mengenal siapapun bernama Samin. Tapi suaraku lanjut berbicara. Usianya 27, tukang angkut beras. Ia dikubur saat masih bernapas, karena demamnya belum tinggi. Tubuhku gemetar. Di sela kata-kataku, aku mendengar helaan napas lega. Bukan satu, tapi banyak. Udara di rumah terasa sedikit lebih ringan. Aku terhuyung mundur, menjatuhkan kursi. Apa yang barusan terjadi? Tanyaku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Malam itu, aku bermimpi. Tapi mimpi itu tidak terasa seperti tidur. Aku berdiri di depan rumahku sendiri. Pintu terbuka. Di dalamnya, ada orang-orang duduk bersila, mengelilingiku. Wajah mereka pucat, mata cekung, tubuh mereka berlumur tanah kering. Mereka tidak menatapku, mereka mendengarkanku. Aku berbicara tanpa suara, tapi mereka mengangguk, satu persatu. Saat aku terbangun, tenggorokanku kering, sakit, dan di lantai ruang tamu, ada jejak-jejak kaki baru. Bukan dari tanah kosong, tapi dari dalam rumah keluar. Aku berlari ke halaman belakang. Tanah itu tenang. Retakan masih ada, tapi tidak melebar. Udara tidak lagi sedingin biasanya. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku merasa berhasil melakukan sesuatu. Sore itu, Bu Sari datang. Begitu melihat wajahku, dia langsung tahu. Kamu sudah mulai. Apa yang sudah kulakukan? Tanyaku. Bu Sari menatapku lama. Kamu sudah jadi mulut mereka. Aku tertawa pendek, tapi tanahnya tenang. Untuk sekarang, jawabnya pelan. Karena mereka merasa didengar. Aku
Aku menelan ludah. Lalu setelah itu, Bu Sari tidak langsung menjawab. Setiap cerita, katanya akhirnya, selalu minta cerita berikutnya. Malam turun, aku duduk di ruang tamu, sendirian. Tidak ada suara, tidak ada tangisan. Tapi tepat sebelum tengah malam, satu bisikan muncul lembut, hampir bersyukur. Besok, kami ingin kamu lanjutkan. Dan di saat itulah, aku menyadari sesuatu yang membuat perutku mual. Aku tidak lagi tahu apakah cerita itu keluar dari mereka atau dari diriku sendiri. Aku bangun dengan tenggorokan perih. Bukan karena sakit, tapi seperti habis berbicara terlalu lama. Padahal aku yakin semalam aku tertidur tanpa suara. Di meja ruang tamu, buku catatan itu terbuka. Aku tidak ingat membukanya. Di halaman kosong yang kemarin belum ada apa-apa, kini tertulis satu baris dengan tulisanku sendiri. Samin, dikubur sebelum mati. Tanganku gemetar saat menyentuh tinta itu. Masih baru. Aku menutup buku itu keras-keras. Tidak, kataku pada rumah yang sunyi. Aku tidak akan lanjut. Tidak ada jawaban. Pagi berjalan lambat. Udara di desa terasa lebih dingin meski matahari bersinar. Warga berjalan cepat, menunduk, seolah ada yang salah, tapi tidak ingin disebutkan. Aku berjalan ke warung Bu Sari. Beberapa orang berhenti bicara begitu aku lewat. Di warung, Bu Sari menatapku lama, lalu menutup warung lebih awal. Kamu sudah mulai memanggil mereka naik, katanya tanpa basa-basi. Aku tidak mau, jawabku. Aku hanya bicara. Bu Sari menggeleng. Di tempat ini, bicara dan memanggil itu bedanya tipis. Aku duduk, menahan gemetar di tangan. Kalau aku berhenti? Tanyaku. Bu Sari terdiam. Kalau kamu berhenti, katanya pelan, tanah akan bicara sendiri. Aku pulang dengan langkah berat. Sore itu, Pak Wiryo datang. Ia tidak duduk, tidak masuk, hanya berdiri di ambang pintu. Kami merasakan pergeseran, katanya. Siapa kami? Tanyaku. Yang masih hidup dan yang belum selesai. Aku tertawa hambar. Kalian membiarkanku sendirian. Pak Wiryo menatapku dengan mata lelah. Tidak ada penjaga yang benar-benar ditemani. Malam datang. Aku duduk di ruang tamu dengan sengaja lampu menyala terang, pintu terbuka, seolah menantang apapun yang ingin datang. Pukul 11:02, suara itu muncul. Bukan bisikan, permintaan. Lanjutkan. Aku menutup telinga. Satu lagi saja, kata suara itu lembut, supaya kami tidak saling bertabrakan di bawah. Aku berdiri. Aku bukan pencerita kalian. Sunyi. Lalu, dari bawah lantai, terdengar jeritan pendek. Bukan jeritan marah, jeritan panik. Seperti seseorang yang baru sadar sedang dikubur hidup-hidup. Aku terduduk. Aku menutup mata, dan cerita itu datang begitu saja. Namanya Leman, ucapku dengan suara bergetar. Dia masih remaja, diseret saat demam, mulutnya disumpal kain. Aku berhenti. Air mata mengalir. Jeritan di bawah lantai berhenti. Udara kembali stabil. Aku terisak. Cukup, tolong. Tidak ada jawaban. Hanya rasa lega yang salah tempat. Malam itu, aku menatap langit-langit lama sekali. Satu pikiran menghantamku tanpa ampun. Setiap kali aku bercerita, sesuatu menjadi tenang dan sesuatu yang lain menjadi lebih dekat denganku. Dan aku tahu, cepat atau lambat, cerita itu akan mencapai diriku sendiri. Aku tidak langsung menyadarinya. Awalnya hanya hal kecil,
terlalu kecil untuk dianggap ancaman. Aku menyeduh kopi pagi itu, lalu berhenti dengan dahi berkerut. Aku tahu rasa kopi itu sebelum menyesapnya. Bukan karena kebiasaan, tapi karena ada suara di kepalaku yang sudah menyebutkannya lebih dulu. Pahit, aku meletakkan cangkir dengan tangan gemetar. Aku tidak memikirkan itu, bisikku. Aku tidak sedang bercerita. Tapi pikiranku tidak menjawab. Yang menjawab, ingatan yang bukan milikku. Aku melihat kilasan singkat seorang anak laki-laki berlari tertatih di antara rumah-rumah bambu. Napasnya berat, pandangannya buram. Ia jatuh, bangkit, lalu ditarik dari belakang. Aku menjerit kecil dan menutup mata. Saat kubuka lagi, aku berdiri di dapur rumahku sendiri. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapapun. Tapi jantungku berdegup seperti habis berlari jauh. Siang itu aku mencoba membaca buku apa saja. Koran lama, buku catatan penjaga, bahkan label makanan. Tapi setiap kalimat yang kubaca terasa terlambat. Seolah ceritanya sudah ada di kepalaku sebelum aku melihat kata-katanya. Aku mendengar langkah di luar rumah. Aku membuka pintu. Bu Sari berdiri di sana. Wajahnya pucat. "Kamu sudah mulai kehilangan urutan," katanya. "Apa maksudmu?" tanyaku. "Cerita biasanya datang setelah ingatan," katanya pelan. "Kalau cerita datang duluan, ingatanmu akan menyesuaikan." Aku menelan ludah. "Menyesuaikan bagaimana?" Bu Sari menatap mataku. Lama. Dengan mengalah. Aku terduduk di ambang pintu. Berapa lama sampai aku tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. "Tidak lama," jawab Bu Sari jujur. "Karena mereka sudah nyaman lewat kamu." Sore menjelang malam, aku mencoba satu hal terakhir. Diam total. Aku duduk di ruang tamu, mematikan lampu, menutup mata, menahan napas. Aku tidak berpikir, tidak mengingat, tidak merangkai apapun. Hening. Untuk beberapa menit, berhasil. Lalu suara itu muncul. Bukan memanggil, bukan meminta. Menyelesaikan kalimat. Hari itu belum turun hujan, dan Samin masih berharap. Aku berdiri, memukul dinding. "Diam!" Tapi ceritanya lanjut. Lebih cepat, lebih padat. Potongan-potongan yang menyatu sendiri. Aku menutup telinga, tapi kata-kata itu bukan suara. Mereka makna. Aku jatuh terduduk, napasku memburu. Dan di tengah kekacauan itu, satu kalimat muncul. Dingin, jelas, dan sangat personal. "Sekarang giliranmu mendekat ke tanah." Aku terdiam. "Apa maksud kalian?" bisikku. Jawabannya datang tanpa ragu. Supaya ceritanya lengkap, penjaga juga harus punya bagian. Malam itu aku bermimpi, atau mungkin mengingat sesuatu yang belum terjadi. Aku melihat diriku sendiri berdiri di halaman belakang. Malam, tanah terbuka sedikit. Aku berlutut dan mulai menggali. Aku terbangun dengan napas tersengal. Tanganku sakit. Ada tanah di bawah kuku-kukuku dan bau besi yang lebih kuat dari sebelumnya. Di buku catatan penjaga, ada halaman baru dengan tulisanku. Penjaga mulai mendekat. Angkanya belum ditulis, seolah menunggu tanggal. Aku mengurung diri sepanjang hari. Pintu terkunci, tirai tertutup. Buku catatanku simpan di bawah tumpukan pakaian. Seolah dengan begitu, ceritanya tidak bisa menemukanku. Tapi semakin aku menghindar, semakin jelas satu hal. Rumah ini tahu di mana aku berada. Aku duduk bersandar di dinding kamar, menatap telapak tanganku. Bekas tusukan paku dari beberapa malam lalu menghitam di tepinya. Bukan seperti luka biasa, lebih seperti tanda yang tidak mau sembuh. Aku memejamkan mata, dan tanpa izin, satu kalimat muncul utuh. Penjaga tidak dikubur, penjaga ditinggalkan. Aku membuka mata dengan napas tersengal. "Berhenti," bisikku. "Aku tidak akan melanjutkan." Sunyi. Lalu rumah berderit. Bukan karena angin,
bukan karena kayu tua, seperti ada berat yang dipindahkan perlahan di bawah lantai. Aku berdiri, goyah, dan berjalan ke ruang tamu. Setiap langkah terasa familiar, seolah aku pernah melakukannya ratusan kali. Padahal ini baru hari-hari pertamaku di sini. Aku berhenti di titik yang sama, tepat di atas papan lantai yang retak itu. Dadaku berdebar. Tanpa sadar aku berlutut. "Aku tidak mau," kataku. Kali ini lebih tegas. Jawabannya datang lembut, nyaris penuh pengertian. "Kami tahu, tidak ada penjaga yang mau." Adara di ruangan menghangat sedikit. Bukan hangat yang menenangkan, tapi hangat seperti tubuh manusia yang berdiri terlalu dekat. "Kamu sudah membantu kami," katanya lanjut. "Sekarang, biarkan kami membantu kamu." Aku tertawa pendek, nyaris putus asa. "Membantu bagaimana?" Gambaran muncul di kepalaku. Aku melihat diriku sendiri duduk tenang, tidak lagi terjaga sepanjang malam, tidak lagi diganggu suara. Aku melihat rumah itu sunyi, tanah itu tertutup, desa itu berjalan seperti biasa, dengan satu perbedaan. Aku tidak pernah pergi. Aku dihampiri nenek moyang, bisikku. "Kamu ingin aku tinggal. Kami ingin kamu selesai." Aku menutup mata. Air mata mengalir tanpa suara. Kalau aku menerima, apa yang terjadi padaku? Ada jeda. Lalu jawaban itu datang, jujur, tanpa hiasan. "Kamu akan tetap hidup, tapi kamu akan selalu berada di antara." Aku teringat Sustrisno. Tubuh hidup, jiwa tidak pernah pulang. Aku teringat halaman terakhir di buku catatan penjaga. Sedikit, itu awal dari semuanya. Aku berdiri dengan susah payah dan berjalan ke halaman belakang. Malam sudah turun. Tanah itu terbuka sedikit. Retakan yang kemarin tipis kini membentuk celah yang bisa dimasukkan jari. Aku jongkok, menatapnya. Dari dalam tanah, adara dingin keluar bersama bisikan yang nyaris seperti doa. Tidak lama lagi. Tanganku terelur. Aku berhenti tepat sebelum menyentuh tanah. Dan di saat itu, satu kesadaran pahit menghantamku. Aku tidak lagi bertanya bagaimana cara keluar. Aku hanya bertanya, berapa lama lagi aku bisa menunda? Aku tarik tangan kembali, gemetar. "Belum," kataku pelan. "Belum sekarang." Tanah itu tidak menutup, tapi dia menunggu. Aku mengira dengan menunda, aku masih memegang kendali. Ternyata tidak. Menunda hanya memberi waktu bagi sesuatu yang lain untuk mengatur ulang caranya masuk. Sejak malam itu, rumah menjadi terlalu tenang. Tidak ada bisikan, tidak ada tangisan, tidak ada cerita yang mendahului ingatan. Tenang yang salah. Seperti ruangan setelah doa selesai dibacakan, tapi jenazah belum diangkat. Aku bangun pagi dengan perasaan ringan, dan itu membuatku takut. Aku menyeduh kopi tanpa suara di kepala. Tidak ada kilasan, tidak ada nama. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku merasa normal. Aku keluar rumah. Desa Watu Aji tampak lebih hidup dari biasanya. Anak-anak berlarian, ibu-ibu tertawa kecil. Bahkan udara terasa hangat. Beberapa warga menyapaku. Ramah, seolah aku sudah lama tinggal di sini. "Mas Raka kelihatan segar," kata seseorang. Aku tersenyum, tapi senyumku terasa kaku. Di warung, Bu Sari menatapku dengan alis berkerut. "Ini tidak benar," katanya pelan. "Apa?" tanyaku. "Kamu terlalu tenang," jawabnya. "Biasanya sebelum badai." Aku menelan ludah. Apa yang harus kulakukan? Bu Sari tidak langsung menjawab. Matanya menatap jauh ke arah rumahku. "Penundaan itu bukan menolak," katanya akhirnya. "Penundaan itu izin tanpa kata." Sore hari Pak Wiryo datang lagi. Kali ini ia membawa sesuatu. Sebuah sekop tua. Gagangnya retak, mata besinya kusam. Aku berdiri kaku. Aku tidak minta itu. Aku tahu, makanya aku bawa. Dia meletakkan sekop itu di dekat pagar halaman belakang.
tidak mendekat ke tanah, tidak juga menjauh. Kalau kamu tidak memilih, tanah akan menyiapkan pilihan yang terlihat paling mudah. Aku menatap sekop itu. Jantungku berdebar keras. Apa maksudmu? Pak Wiryo menatapku dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Takut. Yang mudah biasanya terlihat seperti kelegaan. Malam itu aku tidur, tanpa mimpi. Dan itu yang paling aneh. Aku terbangun tengah malam dengan perasaan hangat seperti habis dipeluk. Tidak ada suara, tidak ada dingin, tidak ada bau tanah. Aku duduk di ranjang. Lalu, aku menyadari, tanganku kotor. Ada tanah di bawah kuku-kuku. Aku berlari ke halaman belakang. Tanah itu terbuka lebih lebar. Bukan digali kasar, tapi dibuka rapi. Seperti seseorang tahu persis di mana harus menekan. Dan di sampingnya, sekop Pak Wiryo berpindah posisi. Ujungnya mengarah ke celah tanah. Aku terjatuh berlutut. Aku tidak melakukannya, bisikku. Tidak ada jawaban. Hanya perasaan hangat itu kembali menenangkan, membungkus, menumpulkan panik. Dan untuk sepersekian detik, aku hampir bersyukur. Hampir. Di saat itulah, aku sadar. Penundaan tidak membuatku aman. Ia hanya membuatku lebih dekat pada saat aku tidak lagi sadar memilih. Aku berdiri dengan sisa tenaga, mundur dari tanah itu. Besok, kataku keras, pada siapapun yang mendengarkan. Besok aku akan memilih. Tanah itu tidak menutup, tapi untuk pertama kalinya, ia bergetar. Aku terbangun di ranjangku sendiri. Cahaya pagi masuk dari selatirai, burung berkicau di luar. Suara yang dulu terasa asing, kini terdengar wajar. Kepalaku berat, seperti habis demam panjang, tapi tidak ada rasa panik. Aku duduk perlahan. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Tidak ada tekanan di dada. Sunyi yang normal. Aku menatap telapak tanganku. Bekas luka paku masih ada, tapi sudah mengering. Tidak hitam, tidak terasa asing. Aku berdiri dan berjalan keluar kamar. Rumah itu terasa kosong. Bukan kosong yang mengancam, tapi kosong seperti rumah yang baru lama ditinggal, lalu dibuka kembali. Aku membuka pintu belakang. Tanah itu rata. Tidak ada retakan, tidak ada celah, tidak ada bekas galian. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dadaku terasa lega, dan bersamaan dengan itu, kosong. Siang itu aku keluar rumah. Desa Watu Aji berjalan seperti biasa. Ibu-ibu menyapu, anak-anak berteriak bermain. Tidak ada tatapan aneh, tidak ada bisikan tertahan. Di warung Bu Sari menatapku lama. "Kamu kelihatan utuh," katanya pelan. "Apa maksudnya?" tanyaku. Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia menuang kopi, lalu mendorongnya ke arahku. "Kamu ingat apa yang terjadi semalam?" tanyanya. Aku mencoba mengingat. Ada tanah, ada suara, ada rasa takut. Tapi detailnya berlubang. "Aku ingat hampir menggali," kataku akhirnya. "Tapi tidak jadi." Bu Sari menunduk. "Itu versi yang paling ringan." Jantungku berdeguk. "Versi lain?" Bu Sari mengangkat wajahnya. "Versi yang kamu tidak pegang lagi." Aku pulang dengan perasaan aneh seperti seseorang yang tahu ia selamat dari kecelakaan, tapi tidak tahu bagian mana dari dirinya yang tertinggal di jalan. Malam datang. Aku duduk di ruang tamu. Lampu menyala, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa diawasi. Jam menunjukkan pukul 11. Tidak ada apa-apa. Aku tersenyum kecil, hampir tertawa. "Sudah selesai," bisikku. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang menjawab. Aku tertidur dengan cepat malam itu, tanpa mimpi. Namun saat aku terbangun pagi berikutnya, aku menemukan sesuatu di meja ruang tamu. Buku catatan penjaga. Aku yakin aku menyimpannya.
Buku itu terbuka pada satu halaman baru. Tulisan tangan yang rapi, tenang, dan sangat kukenal. Hari pertama setelah tenang, tanah tidak berbicara. Aku mendengar cukup. Aku menelan ludah. Aku tidak ingat menulis itu. Dan yang lebih mengganggu, aku tidak merasa terkejut membacanya. Aku membaca halaman itu berulang kali. Tulisan tanganku, gaya hurufnya, tekanan tintanya, semuanya milikku. Tapi perasaan saat menulisnya tidak ada. Seperti membaca catatan orang lain yang kebetulan memakai tanganku. Aku menutup buku itu perlahan dan meletakkannya kembali di meja. Aku menunggu entah apa. Rasa dingin, bisikan, tekanan di dada. Sesuatu yang memberi tanda bahwa ini masih salah. Tidak ada. Hari itu berjalan ringan, terlalu ringan. Aku menyapu rumah, membuka jendela, bahkan sempat duduk di teras tanpa perasaan diawasi. Rumah ini, yang dulu terasa menahan nafas, kini seperti sudah selesai dengan urusannya. Dan anehnya, aku juga. Sore hari Pak Wiryo datang. Ia berdiri lama di depan pagar sebelum akhirnya masuk. Wajahnya terlihat lebih lega, tapi juga lebih tua. Kamu tidak bertanya. Tentang apa? Tanyaku. Tentang tanahnya tenang, jawabnya. Aku berpikir sejenak. Karena sudah selesai, kataku. Jawaban itu keluar begitu saja tanpa ragu. Pak Wiryo menatapku lama. Itu jawaban penjaga, katanya pelan. Dadaku bergetar halus, tapi bukan karena takut, karena pengenalan. Apa aku penjaga? Tanyaku. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah halaman belakang, memastikan tanah itu tetap rata. Penjaga tidak selalu diberitahu. Biasanya mereka tahu dari apa yang tidak lagi mereka pertanyakan. Aku terdiam. Malam itu aku duduk membaca buku catatan lagi. Ada banyak halaman yang dulu terasa asing, kini mudah kupahami. Kalimat-kalimat yang dulu membuatku mual, kini terasa tepat, seperti potongan ingatan yang kembali ke tempatnya. Aku berhenti di satu halaman lama tulisan Sutrisno. Aku tidak lagi takut. Itu pertanda aku sudah terlalu dekat. Aku menutup buku itu, dan tanpa sadar, aku berkata pelan, takut itu tidak diperlukan lagi. Kalimat itu terdengar benar. Aku tersentak. Sejak kapan aku percaya itu? Aku berdiri dan berjalan ke halaman belakang. Malam sudah turun, tapi aku tidak ragu membuka pintu. Tanah itu diam, jinak, seperti halaman rumah biasa. Aku berdiri di sana cukup lama. Tidak ada dorongan untuk menggali, tidak ada keinginan untuk mendengar. Hanya satu rasa kewajiban tanpa emosi. Aku kembali masuk rumah. Di cermin ruang tamu, aku berhenti. Pantulan wajahku tampak normal. Tidak pucat, tidak cekung. Tapi mataku tenang dengan cara yang tidak manusiawi. Aku menyentuh kaca. Siapa aku sekarang? Bisikku. Pantulanku tidak menjawab. Namun di dalam kepalaku, satu pemahaman muncul. Tenang dan utuh. Aku tidak perlu mengingat semuanya. Yang perlu diingat hanya apa yang harus dijaga. Aku mematikan lampu dan berbaring. Sebelum tidur, aku berpikir singkat. Anehnya tanpa rasa sedih, tentang istriku. Wajahnya terasa jauh. Namanya terasa berat untuk diingat. Aku tidak memaksa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan tanpa mimpi dan tanpa rasa kehilangan. Hari-hari berlalu tanpa penanda. Aku berhenti menghitung sejak kapan aku tidak lagi bermimpi tentang tanah itu. Bukan karena aku lupa, tapi karena mimpi tidak lagi diperlukan. Rumah berdiri tenang, desa berjalan seperti biasa, tidak ada yang perlu diperbaiki. Aku juga tidak mencoba pergi, bukan karena takut, bukan karena terikat. Hanya tidak ada alasan yang cukup kuat untuk meninggalkan sesuatu yang sudah selesai. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menatap halaman belakang.
Tanah itu tetap rata, rumput tumbuh tipis, rapi, seperti halaman rumah biasa. Kalau ada orang baru datang dan melihatnya, mereka tidak akan tahu apapun. Dan memang, mereka tidak perlu tahu. Bu Sari jarang datang lagi. Pak Wiryo sesekali lewat, hanya mengangguk singkat. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada penjelasan. Kami semua sudah paham peran masing-masing. Suatu malam, aku membuka buku catatan penjaga itu lagi. Halaman-halaman terakhir kini terasa lengkap. Tidak ada desakan untuk menulis. Tidak ada suara yang menunggu diterjemahkan. Hanya satu halaman kosong di paling belakang. Aku menatapnya lama. Lalu aku menulis perlahan, rapi, tanpa emosi. Tanah tenang. Tidak semua yang dikubur perlu dibangunkan. Tidak semua yang mati ingin diingat terlalu lama. Aku menutup buku itu. Tidak ada rasa lega, tidak ada rasa sedih, hanya kepantasan. Beberapa minggu kemudian, seorang pemuda datang ke desa. Pendatang baru. Ia bertanya tentang rumah kosong yang murah di ujung desa. Rumahku dulu, sebelum aku tinggal terlalu lama untuk menyebutnya baru. Aku mendengarnya dari kejauhan. Aku tidak mendekat. Aku tidak memperingatkan. Bukan tugasku. Pak Wiryo yang menjawab singkat, seperti dulu kepadaku. Kalau kamu kuat tinggal sendiri, silahkan. Malam itu, aku berdiri di halaman belakang. Tanah itu diam. Aku tidak mendengar suara apapun. Namun aku tahu bukan karena mendengar, tapi karena merasakan bahwa tanah itu tidak lapar. Belum. Aku masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu. Di cermin ruang tamu, aku berhenti sejenak. Pantulanku berdiri tenang, tidak tersenyum, tidak sedih, utuh. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak terjebak di sini. Aku memilih untuk tinggal. Karena selalu ada tempat yang butuh dijaga. Dan selalu ada orang yang perlahan berubah tanpa menyadarinya. Tanah ini tidak jahat, ia hanya tidak mau ditinggalkan. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.